Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Syamsul Ramono dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6 kelas C, dan di sini saya bermaksud ingin menyampaikan hasil tulisan saya, tulisan UTS redaksi. Dan di sini ada 4 soal. Nomor satunya ada 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian redaksi. Redaksi adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah baik langsung atau melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari komunitas. Nah, untuk sasarannya sendiri untuk memperbaiki cara mengatasi masalah dan memecahkan masalah. Dan bagian B-nya ada fasilitator atau pengertian fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok yang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Bisa dibilang di sini fasilitator hanya sebagai pendamping saja, dan untuk senternya adalah masyarakatnya sendiri. Dan yang ketiga ada partisipan. Partisipan adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dan yang terakhir, bagian nomor 1 adalah pilar pemberdayaan, adalah nilai-nilai yang berfungsi penopang dan menjadi basis dasar dalam mengembangkan potensi masyarakat. Pilar pemberdayaan sendiri ada 4, dan nomor 2 sendiri, kenapa riset aksi harus bersubjek-subjek? Nah, karena riset aksi harus dijalankan dengan informasi yang menyeluruh agar kesalahan atau kesalahpahaman yang akan terjadi di masyarakat menjadi lebih minim, sehingga untuk mendapatkan informasi yang valid. Riset aksi menggunakan observasi atau pengamatan secara subjek per subjek. Nah, selanjutnya yang nomor 3 adalah teknik pendampingan. Di sini saya menjelaskan 3, yaitu pembuatan peta. Teknik ini biasanya digunakan dengan meminta warga masyarakat setempat untuk membuat peta desa atau daerah mereka. Tujuannya untuk membuat mapping atau agar tahu wilayah-wilayah yang sedang didampingi. Dan saya jadwal sehari suatu teknik dalam bentuk diskusi di antara masyarakat tentang gambaran pemanfaatan waktu dalam sehari dari berbagai kelompok kaya, menengah, dan miskin, yang dituangkan dalam bagan pola pengguna waktu dalam sehari yang mungkin biasanya dikenal sebagai skala prioritas. Dan yang terakhir, bagian nomor 3, wawancara terstruktur merupakan alat penggalian informasi di dalam PRA berupa tanya jawab yang sistematis tentang pokok-pokok tertentu bersifat semi terbuka. Pembicaraan dibatasi oleh topik yang telah ditentukan. Dan yang terakhir nomor 4, ada tahapan sisdama sendiri, ada 8, yaitu sosial dan berkeluarga. Di sini di tahapan ini, saat sosial dan berkeluarga atau sosialisasi awal, itu dilakukan penyampaian atau diskusi dengan warga baik formal ataupun tidak, untuk menyampaikan rencana-rencana yang akan dilaksanakannya. Dan selanjutnya ada tahap refleksi sosial. Di sinilah warga atau masyarakat mengemukakan pendapatnya atau harapan mereka. Dan selanjutnya ada pemetaan sosial. Pada tahap ini sebagai fasilitator, kita di sini tahap mengumpulkan informasi masyarakat yang mengalami masalah serupa dan dikumpulkan menjadi satu. Dan tahap selanjutnya adalah pembentukan orgamas atau organisasi masyarakat. Diharapkan organisasi ini menjadi motor penggerak bagi perubahan masyarakat. Dan perencanaan partisipatif, saat tahap ini menetapkan skala prioritas,
dan SIPRA atau sinergi program. Sinergi program ini untuk menyusun rencana kajian tindak lanjut dan selanjutnya pelaksanaan program, yaitu hari pelaksanaan program yang sudah direncanakan pada sebelum-sebelumnya, dan kemudian setelah direncanakan juga ada monitoring dan evaluasi atau MONEV untuk mendapatkan laporan dan kita bisa melakukan evaluasi program. Nah, kenapa sih harus ada siklus dalam riset aksi? Fungsinya itu sebenarnya simpel, memudahkan masyarakat pada saat di lapangan dan juga minimalisir kegagalan atau miskomunikasi karena siklus ini sudah terstruktur. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.